Pada kesempatan malam hari ini, kita bisa bertemu lagi dalam kegiatan mentoring ke-6 Bimbel SNBT dari Caraku Academy dengan tema tips manajemen waktu dan juga strategi pengerjaan tryout. Nah, berhubung saat ini masih dalam suasana Lebaran, aku mewakili dari tim Caraku Academy mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Di kesempatan mentoring pada malam hari ini, akan ada 3 narasumber yang mungkin nanti akan sharing-sharing terkait pengalamannya dan juga strateginya ketika mengerjakan atau persiapan dalam SNBT di tahun kemarin seperti itu. Untuk narasumbernya ada Kak Atika Saira dari Universitas Pendidikan Indonesia, ada Kak Ahmad Fauzan dari Universitas Gadjah Mada, sama ada Kak Fauzia Ismi dari Institut Pertanian Bogor. Oke, mungkin nanti kita bisa membahas lebih rinci lagi ya, kira-kira terkait tips manajemen waktu yang cocok ini seperti apa sih, mengingat untuk saat ini juga sudah hampir 30 menjelang UTBK. Nah, mungkin ini nanti dari teman-teman mentor bisa membagikan tipsnya kepada siswa di Caraku Academy seperti itu. Oke, untuk materi yang pertama yaitu seputar tips manajemen waktu yang akan disampaikan oleh Kak Atika Sahira dan juga Kak Fauzia Ismi. Oke, mungkin Kak Atika sama Kak Ismi udah bergabung ya? Oke, sudah bergabung. Halo Sudah, Kak Kak. Ismi. Oke, Halo, Kak gimana Niam. kabarnya sekarang Kak Ismi? Alhamdulillah baik, Kak. Baik ya. Sekarang masih ini ya, masih dalam suasana libur ya, atau sudah masuk mungkin? Besok udah balik lagi Oh, ngerantau, Kak. besok udah baik lagi. Oke, oke. Kak Atika sekarang gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Kak. Ya, baik. Sama seperti Kak Ismi, besok udah masuk lagi ya. Iya, betul. Oke, ternyata untuk teman-teman mahasiswa besok udah mulai masuk lagi nih. Kelihatannya Kak Fauzin juga seperti itu ya. Oke, mungkin Kak Fauzi, Kak Ismi sama Kak Atika, apakah sudah siap untuk menyampaikan materinya? Sudah siap, Kak. Sudah ya. Sudah, Oke, Kak. mungkin langsung saja kepada Kak Ismi sama Kak Atika untuk waktu dan layar saya persilakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Gak kerasa ya, eh, kita udah hamil 17 UTBK ya nih kalau nggak salah. Ini tuh bukan waktu yang lama lagi teman-teman, tapi udah sebentar lagi. Makanya kita harus manfaatin waktu ini tuh dengan sebaik-baiknya. Nah, kalian pernah nggak sih ngerasain kayak overwhelm ataupun kalian udah belajar nih berjam-jam, tapi kalian tuh masih ngerasa kayak progres kalian tuh segitu-segitu aja gitu. Nah, di sini tuh bukan masalahnya itu cuma di cara belajar kalian, tapi juga cara dalam ngatur waktunya. Nah, boleh nih di next dulu, Kak. Oke, sebelumnya perkenalan lagi ya teman-teman. Aku Zia, atau kalian boleh dipanggil aku Ismi. Aku dari Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi, PB University. Ini untuk IG aku ada @dismit__. Kalian boleh banget mampir ataupun nanya-nanya ke DM juga. Aku terbuka banget buat kalian. Dan di sini juga aku gak sendirian ya teman-teman. Aku sama Kak Atika. Boleh nih dari Kak Atika kenalan dulu. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Atika Syaira. Kalian bisa panggil aku Atika, aku dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, aku juga ada ide Atsiasa. Kalian juga bisa nanya-nanya kalau kalian ada yang mau dipertanyakan gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Atika. Boleh di next, Kak. Nah, kenapa sih manajemen waktu itu penting dalam persiapan UTBK? Oke, yang pertama yaitu mencegah burnout. Karena kebiasaan jelek kita tuh cuma excited gitu di awal. Semangatnya tuh cuma di awal. Kayak di awal-awal kalian belajar tuh seharian full ataupun gimana gitu. Padahal tuh itu bisa nyebabin kalian tuh burnout ataupun kelelahan. Dan bahkan kalian bisa nyebabin kehilangan motivasi gitu. Padahal di sini tuh kunci pentingnya adalah konsisten. Kalau kalian konsisten, itu hasil kalian tuh bakalan lebih maksimal. Terus juga
dengan kita tahu nih manajemen waktu dengan baik, kita tuh bakal meningkatkan konsistensi karena kita tahu nih jadwal-jadwal belajar kita, terus otak kita nih bakalan mode belajar dalam waktu-waktu tertentu. Jadinya kita bakalan ngerasa belajar kita tuh lebih ringan dan juga gak ngerasa dipaksa gitu belajarnya. Lalu ada belajar dan latihan soal itu lebih maksimal karena kita tahu nih kapan kita tuh harus belajar teori, kapan kita harus kerjain latihan soal. Dan jadi nggak ada nih kebuang-kebuang waktu yang dimana kalian mikirin kayak hari ini kalian harus belajar apa, besok harus kalian belajar apa gitu. Terus ada menjaga fokus dan kesehatan yang dibilang aku tadi, karena kita tuh bukan robot ya, kita harus ngejaga gitu kesehatan kalian. Jangan sampai kalian tuh nge-push belajar, tapi malah di hari H UTBK-nya kalian malah tumbang gitu kan, sama aja gitu. Ya boleh di next, Kak. Nah, gimana sih caranya? Nah, hal yang pertama banget kalian harus lakuin yaitu evaluasi persiapan kalian saat ini. Identifikasi dulu nih kelemahan dan kekuatan kalian dalam setiap survei UTBK. Caranya gimana? Caranya kalian harus menggunakan hasil tryout terbaru kalian untuk mengetahui progres-progresnya. Jadi kalau misalnya abis TO nih jangan ngeliat nilainya aja gitu, tapi ya, kalian tuh harus identifikasi kayak subtes yang mana aja nih yang kalian banyak salahnya, ya, subtes mana atau materi mana yang kalian tuh harus ditekenin lagi ya, atau yang harus dikuasain lagi. Nah kalau misalnya udah tahu materi-materi apa aja, kalian buat list nih, habis itu kalian jadi lebih fokus gitu ke materi-materi yang perlu kalian tekanin. Lalu latihan soal dan karena ini udah bentar lagi ya teman-teman, jadi latihan soal tuh hukumnya wajib ya setiap hari. Targetin minimal banget, yaitu 20 soal. Ini minimal ya teman-teman, apalagi ini udah bentar lagi gitu TBK. Nah, terus selain latihan soal, kalian juga harus kerjain tryout kalian tuh secara berkala. Karena kalau misalnya kalian udah terbiasa nih ngerjain tryout, itu pasti kan kalian bisa nih memanajemen waktu dalam setiap soal itu gimana. Terus kalian tahu juga nih, atau kalian bisa nge-review hasil tryout-tryout yang telah kalian kerjain. Oke, untuk materi selanjutnya bakalan dilanjutin sama rekan saya yaitu Kak Atika. Coba Kak Atika. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada kalian harus juga bisa membuat jadwal belajar. Oke, next Kak. Jadi dari Senin sampai Jumat kalian tuh ada pembelajaran inti. Mempelajari materi UTBK dari buku atau YouTube. Nah, karena memanfaatkan sumber belajar beragam, teks dan visual. Jadi kalian tuh memperdalam pemahaman konsep melalui penjelasan yang berbeda. Jadi dari sudut pandang buku dan juga YouTube mungkin. Terus kalian tuh dilanjut dengan fokus materi berat. Nah, ini tuh mungkin bisa dimulai dengan matematika dasar, terus atau fisika, karena materi ini tuh memerlukan latihan intensif dan analisis mendalam agar kalian tuh bisa terbiasa dengan pola yang kompleks, karena harus difokuskan terlebih dahulu pada materi yang berat supaya kalian tuh lebih mengerti terlebih dahulu ya. Nah, jika kalian udah mempelajari materi-materi, kalian terus mulai mengerjakannya, kalian juga jangan lupa istirahat supaya kalian tuh bisa mencegah kelelahan mental atau tetap menjaga konsentrasi tetap optimal. Terus juga lanjut ada latihan terstruktur, mengerjakan latihan soal TPS. Jadi kalian tuh bisa melatih kecepatan, akurasi, dan juga supaya kalian tuh bisa beradaptasi dengan jenis soal penalaran di dalam UTBK nantinya. Dilanjut dengan belajar materi TPA. Jadi kalian tuh dapat memahami teori dasar TPA seperti logika, pola angka, verbal, dan sebagai pondasi pengerjaan soal. Dilanjut dengan kalian bisa istirahat terlebih dahulu ya, supaya kalian tuh memberi jeda sebelum sesi berikutnya, supaya otak kalian tuh siap menerima informasi atau materi baru lagi. Terus ada evaluasi dan penguatan. Jadi latihan soal TPA mandiri karena supaya kalian tuh dapat menguji kemampuan penerapan teori kalian dan bisa mengidentifikasi kelemahan spesifik kalian tuh ada di mana gitu. Terus dilanjut dengan latihan soal campuran plus kalian tuh koreksi kesalahannya gitu.
Jadi simulasi kondisi ujiannya sebenarnya dengan variasi materi sekaligus kalian tuh dapat memperbaiki kesalahan melalui evaluasi jawaban kalian gitu. Selanjutnya setelah kalian melakukan latihan soal TPA, TPS, campuran, kalian tuh bisa review materi yang kalian tuh belum kuasai. Jadi catat poin-poin pentingnya supaya kalian tuh memfokuskan pada topik yang masih rawan kesalahan dan menciptakan catatan khusus untuk kalian tuh bisa belajar ulang, belajar lagi gitu. Terus juga kalian bisa istirahat untuk bisa mengembalikan energi setelah sesi belajar padat dari Senin sampai Jumat dan bisa mempersiapkan diri untuk hari Sabtu dan Minggunya. Selanjutnya, Kak. Nah, dilanjut di hari Sabtunya itu kalian bisa simulasi UTBK lengkap 1-3 jam plus koreksi kesalahan kalian. Jadi kalian tuh bisa membiasakan diri dengan durasi, tekanan waktu, bahkan atmosfer ujian yang sesungguhnya. Jadi kalian bisa uh, latihan saat simulasi UTBK-nya dan kalian tuh koreksi jawaban kalian supaya membantu menemukan di mana pola kesalahan yang belum kalian perbaiki. Selanjutnya di hari Minggu ini fokus pada materi yang paling lemah. Kenapa? Karena supaya kalian itu bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan atau bahkan pemahaman yang beresiko nantinya untuk penurunan skor ujian kalian. Jadi kalian nanti bisa mempelajari materi-materi yang paling lemah di hari Minggu. Selanjutnya di refleksi mingguan, kalian dapat mengevaluasi progres belajar, menyesuaikan strategi, dan merancang target realis untuk minggu berikutnya. Terus juga kalian juga perlu waktu istirahat supaya menjaga kesehatan mental kalian dengan aktivitas yang kalian sukai gitu. Terus juga ada penjelasan tambahan. Jadi buat konsisten jadwal bisa membangun kalian disiplin dan meminimalkan procrastination. Terus juga kalian dapat alokasikan istirahat kalian. Jadi supaya kalian itu enggak brain out gitu untuk otak memerlukan jeda untuk mengonsolidasi informasi gitu. Jadi selanjutnya tuh ada refleksi mingguan itu bisa memastikan rencana belajar tetap relevan dengan kebutuhan dan kemampuan aktual yang kalian miliki. Oke, lanjut, Kak. Selanjutnya ada strategi dalam mengerjakan soal. Yang pertama, pahami soal dan strategi cepat. Penjelasannya itu pelajari karakteristik soal dari tahun sebelumnya, misal tipe pertanyaan, format pemilihan ganda, atau bahkan materi yang sering muncul. Kalian bisa menguasai rumus cepat juga, teknik membaca kritis, atau shortcut matematis yang relevan. Supaya kalian itu bisa mengenali pola soal atau memungkinkan kalian dapat memprediksi jenis pertanyaan tersebut dan dapat menghemat waktu dalam pengerjaan soal TBK-nya. Strategi cepat ini dapat membantu mengurangi durasi pengerjaan per soal, terutama dalam materi hitungan atau logika kalian. Terus juga ada prioritaskan soal yang lebih mudah. Nah, kalian bisa baca sekilas dulu seluruh soal di awal, tandai soal yang kalian rasa tuh mudah dan gampang dikerjain terlebih dahulu. Supaya kalian tuh memastikan poin dari soalnya, teman-teman, dan mudah tidak terlewat karena kehabisan waktu mengerjakan soal yang sulit kan. Jadi, dapat meningkatkan percayaan diri dan mengurangi tekanan psikologi saat mengerjakan soal yang berat. Jadi, prioritaskan soal yang lebih mudah dulu. Terus terapkan teknik Pomodoro, yaitu bagi waktu belajar kalian menjadi interval fokus diselingi waktu istirahat singkat, karena kan juga otak
butuh jeda ya untuk kalian tuh bisa menerima materi lagi nantinya. Jadi diusahakan jangan belajar, belajar, belajar terus, tapi istirahatnya nggak ada gitu. Jadi seimbangin waktunya. Terus kalian bisa gunakan teknik eliminasi jawaban untuk menghemat waktu. Nah, bagaimana nih? Coret opsi jawaban yang jelas, salah, atau tidak relevan dengan pertanyaan. Nah, caranya itu gunanya itu memperkecil pilihan jawaban. Misal, dari 5 opsi menjadi 2 sampai 3 opsi. Nah, itu kan meningkatkan peluang memilih jawaban yang benar dan menghemat waktu juga ya untuk menganalisis soalnya gitu. Supaya kalian tuh nggak kelamaan dalam menganalisis soalnya. Terus juga kalian jangan terpaku pada soal terlalu lama. Jika soal kalian nggak kunjung terpecahkan, 1 sampai 2 menit, kalian bisa lanjut ke soal berikutnya. Karena kan UTBK itu ujian berbatas waktu juga ya, waktu yang dihabiskan untuk soal sulit itu bisa digunakan untuk mengerjakan soal 2 sampai 3 soal yang lebih mudah gitu, yang lebih benar. Jadi mencegah mental block juga supaya kalian tuh nggak emosi, nggak frustasi, nggak ganggu konsentrasi kalian nantinya pada saat UTBK. Terus juga kalian bisa latihan manajemen waktu, hitung rata-rata waktu per soal, misal 1,5 menit per soal untuk TPS dan patuhi batasan ini saat simulasi latihan nantinya. Terus gunain timer juga ya supaya pengerjaan kalian tuh mirip sama pengerjaan soal di UTBK biar nantinya tuh nggak kaget juga. Nantinya juga kalian bisa analisis kesalahan setelah latihan, identifikasi jenis soal yang sering salah, dan perbaiki strategi pengerjaan yang lainnya juga. Nah, kenapa sih strategi ini penting? Karena efisiensi, kuantitas, bukan sekedar banyak belajar aja, tetapi cara belajar dan mengerjakan soal yang menentukan keberhasilan. Jadi adaptasi dengan sistem UTBK, sistem skor UTBK yang kompetitif mengharuskan peserta tuh pintar mengalokasikan waktu dan energi. Jadi pengurangan kesalahan human error juga. Teknik seperti eliminasi jawaban dan manajemen waktu meminimalkan resiko adalah akibat terburu-buru di menit-menit terakhir biasanya. Oke, lanjut Kak. Nah, ini juga ada catatan penting ya. Jadi yang pertama, sesuaikan jadwal dengan kebiasaan. Nah, ini tuh dapat menyesuaikan kalian produktif saat kapannya. Jadi tergantung kalian bisa belajarnya di saat pagi, sore, malam gitu ya. Terus ada hindari begadang. Karena tidur cukup membantu konsolidasi memori kalian. Jadi istirahat juga butuh ya. Jadi jangan belajar-belajar aja. Supaya otak kalian tuh uh, enggak enggak mumet gitu. Terus ada memanfaatkan aplikasi pendukung kayak Google Calendar. Jadi kalian bisa melakukan penjadwalan Notion atau Quizlet untuk mengatur jadwal dan materi yang akan kalian pelajari nantinya. Terus juga kalian juga harus istirahat. Pastikan untuk menyisihkan waktu istirahat kalian setiap sesi belajar selama sekitar 10 sampai 15 menit. Supaya kalian enggak bosen, enggak frustasi, supaya mencegah penurunan mental juga, dilanjut dengan evaluasi. Jadi kalian nanti membuat evaluasi mingguan juga sendiri terhadap kemajuan belajar dan sesuaikan jadwal jika diperlukan. Supaya kalian tuh bisa memastikan rencana tetap relevan dengan kebutuhan dan kemampuan yang kalian miliki. Tanpa evaluasi ini, jadwal bisa menjadi nggak realistis atau bahkan nggak efektif nantinya.
Terus fleksibel. Sediakan ruang untuk penyesuaian jadwal jika terjadi perubahan kondisi. Misal kalian kelelahan, urusan mendadak, jadi kalian atur ulang jadwal. Jadwal terlalu kaku atau beresiko memicu stres atau burnout. Nah, fleksibilitas ini menjaga keseimbangan antara disiplin dan kenyamanan mental. Jadi sesuaikan dengan uh, bisanya kalian kapan, terus kalian pintar-pintar atur waktunya juga gitu. Oke Kak, next. Oke, di sini juga ada kata-kata nih dari kita, yaitu cita-cita mimpi yang mengawang, tapi tujuan yang harus dikejar. Berlarilah meskipun kakimu lelah, karena langkah kecil hari ini adalah jarak yang tak terukur di masa depan. Kayak lelah itu manusiawi, tetapi berhenti adalah pilihan. Jadikan quotes dari kita ini pengingat setiap soal yang kalian kerjakan hari ini adalah satu langkah lebih dekat ke universitas impian kalian. Oke, baik. Terima kasih. Sekian pemaparan dari kita berdua. Selanjutnya aku serahin lagi ke Kandang. Oke, baik. Terima kasih Kak Atika dan juga Kak Ismi atas pemaparannya ya terkait strategi manajemen waktu. Tadi udah dijelaskan kira-kira H-30 TBK itu harus ngapain aja. Terus tadi juga udah dipaparkan juga terkait jadwal belajar yang mungkin sekiranya bisa teman-teman jadikan referensi itu yang seperti apa. Seperti itu. Oke, mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa ditahan dulu pertanyaannya karena kita akan mendengarkan penyampaian materi dari Kak Fauzan. Eh, dari Kak Fauzan, apakah sudah bergabung? Halo Kak Fauzan. Halo Kang Yun, halo. Oke, sekarang lagi sibuk ngapain? Apa sih Kak Fauzan? Ya paling siap-siap aja buat KBM besok hari Rabu. Oke, besok udah mulai pembelajaran lagi ya berarti. Ya, Oke, mungkin langsung saja Kak Fauzan untuk menyampaikan materinya kepada Kak Fauzan. Waktu dan layar saya persilakan. oke, aku izin share screen dulu ya. Hmm? Oh ya, layarnya udah kelihatan ya. Di aku udah sih, di kalian udah. Ya, sudah kelihatan Kak. Oke, selamat malam semua. Bagaimana kabarnya? Tentunya di sini aku bakal menemani kalian buat mentoring. Aku di sini dikasih topiknya tips supaya nilai tryout naik ya, kalau nggak salah. Eh, Sebenarnya agak susah juga karena kebetulan jujur nilai tryoutku itu stagnan gitu. Tapi ada hokinya juga sih. Jadi ada faktor hoki juga, faktor luck di tesnya juga. Tapi di sini kita bakal kupas tuntas gitu cara. Sebenarnya nggak tuntas juga, soalnya aku rasa ini ada yang kurang. Tapi aku harap ada materi yang telah disampaikan oleh eh, pemateri sebelumnya, jadi nanti bisa melengkapi aja. Oke. Nah, mungkin teman-teman pernah berpikir ya, kayak apakah nilai tryout itu harus naik? Maksudnya apakah tryout yang turun itu adalah sesuatu hal yang normal gitu? Eh, aku mau tahu dong, mungkin teman-teman bisa chat atau mungkin bisa open mic gitu. Menurut teman-teman, nilai TO yang turun itu normal atau tidak ya? Apakah nilai tryout itu harus naik terus? Apakah nilai tryout itu bisa turun? Gitu? Mungkin ada yang mau menyampaikan di kolom chat barangkali. Soalnya sesuai pengalamanku ya, menurut pengalamanku nilai tryout itu nggak selalu naik gitu. Ada kalanya teman-teman nilai tryoutnya itu turun, ada kalanya salah satu sebab itu eh, apa ya? Kamu expect bakal naik ternyata, aduh kok stagnan gitu. Apalagi lebih buruknya lagi malah turun. Oke, dari Alfi ya, normal ya, karena dari level soal juga berbeda-beda. Benar, karena kita nggak pernah tahu soal apa yang bakal keluar dan sebab apa yang bakal keluar. Misal teman-teman expect bakal misal mata pelajaran subbab PK gitu.
teman-teman lemah di mungkin baris dan deret atau aritmatika gitu. Nah, ternyata soalnya keluar di tryout gitu. Nah, pas banget kan. Jadi kayak nilainya itu turun gitu. Tapi ternyata mungkin pas lagi ujian sebenarnya itu baris dan deret itu nggak keluar. Jadi kayak mungkin ada kaitannya dengan faktor luck yang tadi aku sempat sebutin gitu. Jadi teman-teman harus bear in mind bahwa nilai tryout yang turun itu adalah normal. Jadi teman-teman jangan let down, jangan eh, apa ya, hilang semangat dulu nih. Emang nilai tryout itu kayak perjuangan. Jadi kayak ada yang turun gitu. Oke, kemudian gimana sih sikap kamu terhadap nilai tryout yang turun gitu? Apakah kamu akan langsung merasa kayak, aduh, ini udah 30 hari lagi nih, nilai tryout tuh kok turun terus gitu. Nah, sikapmu terhadap nilai yang turun itu gimana sih? Aku pengen tahu, mungkin teman-teman sikap terhadap nilai tryout yang turun itu gimana sih? Kalau aku jujur sempat marah ya, maksudnya sempat kayak, aduh gimana sih ini kok nilai nilai tryoutku nggak sesuai dengan skor yang bakal aku eh, capai gitu di program studi yang aku pengen gitu. Nah, attitude teman-teman itu seharusnya yang benar adalah bersikap visioner gitu. Menurutku kayak misal teman-teman kan udah punya jadwal belajar ya. Jadi mungkin nanti di depan akan aku sampaikan juga ada aku ngambil dari salah satu YouTube sih itu kayak eh, jadwal belajar aja. Tapi mungkin karena ini udah 1 bulan, mungkin teman-teman bisa spontan aja gitu kayak eh, 1 bulan ini dimanfaatkan untuk ibaratnya jor-joran gitulah. Kayak teman-teman harus maksimal gitu. Kayak nggak ada 1 menit pun untuk sesuatu yang nggak berguna gitu. Maksudnya kayak misal kalau misal ada yang ngajak teman gitu, itu mending kalau misal nggak buat belajar, mending buat nanti aja gitu. Tapi jangan sampai teman-teman juga tadi udah sebutin ya kayak burnout gitu. Nah, kalau misal teman-teman nilai tryout-nya itu turun dan kemudian teman-teman jadi kayak burnout gitu. eh, Tanda-tanda burnout biasanya ya mulai dari sebulan ini sih. Tapi aku rasakan dulu itu pas 2 minggu sampai 1 minggu. Itu kayak tidur tuh rasanya kayak susah banget. Kayak eh, mungkin mungkin aku kasih gambaran sedikit ya. Kalau misal teman-teman burnout itu bakal tidurnya gak enak gitu. Terus kayak kepalanya agak pusing gitu. Eh, Kepalanya agak kayak muter gitu. Dan itu kayak kepikiran terus. Bahkan ketika aku sholat gitu ya, itu ke bawah sampai sholat gitu. Kayak aduh ini aku misalnya aku kayak baca Al-Fatihah gitu terus kayak aduh ini nilai tryoutku pas dulu kan itu ada nilai fisika gitu kan. Nah fisikaku itu aku belum sama sekali ya. Bayangkan aku H1 2 bulan itu aku belum ngejar materi fisika sama sekali gitu. Nah disitulah aku merelakan nilai fisikaku jadi aku nggak belajar fisika sama sekali tapi nilai yang lainnya itu bagus gitu karena kan dulu UTBK masih ada uh, saintek gitu kan masih ada mata pelajaran matematika lah biologi kimia tapi aku di situ kayak memprioritaskan yang apa ya yang paling aku bisa gitu jadi aku maksimalkan ke salah satu subbab dan mem- memaksimalkan subbab yang sebelumnya kayak tertinggal. Ini bisa diterapin juga loh di kayak PK. Misalnya nilai PK teman-teman rendah gitu dan kayak misal H-1 minggu gitu. Dan teman-teman nggak tahu nih mau belajar atau mau gimana nih. Nah, teman-teman bisa maksimalkan itu dengan kayak misal biasanya itu di YouTube itu ada kayak tips dan trik aja. Tapi sebenarnya yang ideal itu belajar kayak materinya. Tapi karena ya keterbatasan waktu kita tidak bisa menjadi realistis ya. Kita harus lebih kayak eh, bagaimana kita bisa menyelesaikannya dalam waktu sesingkat-singkatnya gitu. Sorry ya, tadi agak melenceng sedikit dari ini. Jadi attitude yang benar itu teman-teman harus bersikap tenang aja dan kemudian punya apa ya, punya pandangan ke depan gitu. Karena tryout-nya ini bakal digimanakan gitu. Jangan sampai merasa bersedih gitu dan berlarut-larut itu. Eh, Kemudian belajar kamu itu gimana? Apakah dalam 1 minggu sekali, 3 hari sekali, 1 bulan sekali? Aku tidak merekomendasikan 1 bulan sekali ya, karena ini sudah mepet. Jadi mungkin waktu yang aku rekomendasikan bisa 1 minggu sekali atau
3 hari sekali atau barangkali mau sehari sekali dengan catatan bahwa kamu tidak akan merasakan burnout. Soalnya kalau udah merasa burnout itu bakal kayak nggak bisa progres gitu loh. Jadi kayak teman-teman bakal kesusahan gitu. Kayak belajar teman-teman itu nggak enjoy gitu. Padahal kan di proses UTBK kan yang enjoy-nya itu kan adalah prosesnya gitu. Dan kalau misalnya teman-teman nggak enjoy di tryout-nya, nanti materinya juga bakal kayak malas lah ngejar materi. Uang nilai tryoutku aja jelek. Itu mungkin bisa salah satu hal yang terucap dari pikiran teman-teman. Nah, mungkin ini bisa jadi eh, ya syukur kalau misal teman-teman udah punya jadwal. Tapi kalau belum punya, mungkin bisa kasih ini. Dan kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai ini nggak apa-apa, karena misal teman-teman bisa menyesuaikan untuk cara belajar teman sendiri. Karena kan masih barangkali masih kegiatan lain gitu ya di luar mungkin kegiatan di sekolah gitu. Jadi mungkin bisa fleksibel aja untuk pembelajaran. Em, Sebenarnya ini udah disampaikan ya sebelumnya. Kayak misal apa sih perbedaan dari TO sama latihan soal? Please ini harus dibedakan banget ya. Tryout itu beda banget sama latihan soal. Gini nih, kamu tryout itu kayak semua ya, kayak mungkin BPM, PU, PK, dan lain-lain. Kalau misal teman-teman latihan soal itu kayak dalam misal ya, dalam satu satu subbab itu ada beberapa apa ya, beberapa soal gitu atau beberapa materi yang harus dikuasai. Nah, itu lebih enjoy karena teman-teman bisa memecah materi tersebut jadi teman-teman nggak terpaku oleh variabilitas soal tryout yang seabrek-abreknya gitu loh. Jadi ada juga kalau misal teman tahu itu persebaran soal. Nah, biasanya persebaran soal itu setiap tahun itu kayak dilihat dari tahun sebelumnya kan. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat juga tuh kayak misal tahun sebelumnya itu keluarnya apa gitu. Nah, itu bisa jadi referensi. Jadi mungkin dari sini bisa dieliminasi ya. Misal apa ya? Misal materi PK yang jarang keluar misal apa sih? Mungkin yang sering keluar kayak probabilitas gitu ya. Nah, mungkin teman-teman harus belajar itu tuh. Kalau misal PDM mungkin kayak kalimat utama lah, kayak ide pokok itu sering keluar banget. Nah, misal sering keluar berarti prioritas belajarnya itu. Mungkin kalau prioritas yang kurang misal di PK itu kayak polinomial lah atau apalah gitu. Nah, itu perlu banget loh dipelajari karena bisa jadi ini strategi yang bisa menyelamatkan teman-teman gitu. Tentunya jangan lupa untuk tidur. Aku pernah ya, aku nggak tidur selama 2 hari. Itu karena H-4 TBK. Dulu TBK, sekarang namanya sendiri. Itu karena H-4 ya. Jadi aku belain nggak tidur. Bayangkan ya, aku beli kayak ibaratkan kayak Nescafe kaleng 2 botol gitu. Itu aku habiskan dalam satu malam gitu. Aku nggak tidur, belajar, ngejar materi dari jam berapa ya? Ya pokoknya pagi gitu sampai pagi lagi gitu. Siangnya aku tidur berapa jam doang. Terus lanjut itu kayak benar-benar kerja rodi. Tapi ya enjoy sih. Tapi gak sehat buat buat mental dan pikiran teman-teman gitu. Bayangkan teman-teman mau tryout ya, harus kondisi yang apa ya, nggak fit juga sih. Tapi kondisi yang cukup lah buat teman-teman bisa menjawab soal tryout gitu. Jadi pastikan untuk turun. Karena ketika kamu nggak tidur itu benar-benar lemas dan ya syukur kamu bisa tidur sih. Kalau nggak tidur aku sarankan kamu tidur dulu baru ngerjain TO. Kalau misal nggak mau tidur dulu berarti sebelumnya kamu harus tidur dulu. Jadi ada kemungkinan kamu begadang ngerjain TO di malam hari pukul let's say pukul 2 pagi lah gitu. Tapi sebelumnya kamu harus tidur. Minimal tidur itu kan 8 jam ya. Kalau untuk pejuang SNBT mah 4 jam aja cukup nggak sih? Itu sih. Dulu dulu aku 4 jam tidur kurang lebih itu. Wow, itu benar-benar sangat ekstrim ya. Tapi untuk 1 bulan ini mungkin bisa, ya aku tidak menyarankan, tapi kalau mau teman-teman ambil jalan itu, silahkan. Dan banyak loh yang mengambil jalan itu, tapi aku tidak menyarankan. Kalau misalnya teman-teman nggak kuat gitu. Oke.
Oke, cara evaluasinya gini. Misalnya, eh, misal di PU itu ada 20 materi lah, let's say. Nah, digabungin sama materi yang sering keluar tahun lalu, misal ada 15 gitu. Misal kita bisa eliminasi 5 subbab gitu. Nah, yang 15 itu nanti teman-teman bisa perdalami. Kalau waktunya cukup, belajar yang 5 yang jarang keluar di tahun lalu itu bisa jadi keluar di SNBT tahun ini. Tapi kemungkinannya nggak terlalu besar sama soal yang sering keluar 2 tahun atau tahun lalu gitu. Nah, per subbab itu teman-teman harus kayak biasanya sih ada kayak penggolongan materinya sih. Dulu aku kalau tryout itu pasti kayak pembahasan itu ada kayak tipe soal kayak misal soal nomor 1 itu jenis misal di PU misalnya eh, apa sih PU silogisme PK ya. Ya pokoknya ada materi. Misal soal nomor 1 tryout materi A di di eh, mata mata pelajaran PU gitu. Nanti soal nomor 2 subbab mata pelajaran PU. Nah, itu ada tipe soalnya gitu. Jadi di situ bisa di track gitu. Kayak misal teman-teman ini bisa jawab nggak di soal ini, di jenis soal ini. Kalau misal nggak bisa jawab, perlu di review. Salah satu jalannya ya review aja. Jadi ini adalah review. Itu sih. Cara menaikkan nilai tryout adalah mereview dan belajar. Dan tryout lagi. Jangan putus asa untuk tryout, karena semakin banyak tryout, juga semakin bagus juga sih. Semakin banyak tryout kamu yang kamu review, karena kan biasanya ada tryout yang kayak, ah tryout aja lah, kayak nggak usah direview. Bahkan ada temanku yang sehari itu kayak tryout secara beruntung gitu loh. Kayak misal tryout 2 jam 3 jam kan, atau berapa jam sih aku lupa. Nah setelah itu dia istirahat, tryout lagi gitu. Jadi dia nggak mempelajari kesalahan yang dia lakukan gitu. Jadi dia kayak belum prepare nih materi apa yang harus dia review, materi apa yang dia kurang gitu. Jadi di tryout yang kedua secara beruntun itu dia melakukan kesalahan yang sama cuy. Kemungkinan besarnya sih gitu. Jadi jangan tryout secara beruntun-untun juga, dan kebanyakan tryout tidak selalu artinya bagus. Wajib direview sih tryoutnya. Nah, biar meningkatkan nilai tryoutmu. Sebenarnya simpel, tapi susah dilakukan karena materinya banyak. Itu sih. Ini teknis soal, maksudnya adalah karena yang sulit, aku sarankan teman-teman cari cara cepat. Biasanya di YouTube banyak, kayak misal Bimbel Alfaiz, itu aku rekomendasikan karena dulu aku sering pakai itu. Dan sebenarnya banyak sih, di Instagram juga banyak. Kayak misal cara cepat ngerjain soal ini, misal kayak soal apa ya? Soal cerita, terus soal logika gitu. Atau misal eh oh di Twitter biasanya ada kayak ejaan gitu kan, itu biasanya lihat di kayak function apa ya yang ya pokoknya yang di Twitter itu yang kata baku itu aku udah lupa, tapi aku sering lihat itu di Twitter, di X itu kayak orang siapa gitu yang dia kayak konjungsi lah apalah gitu, kata tanda balik salah apa ya, sama itu. Tapi dia itu jago bahasa Indonesia. Jadi itu teknik soal yang penting sehingga bisa nanti membuat waktu mengerjakan kamu itu lebih cepat. Jadi gini, kan misal nih 20 soal, waktunya berapa? 30 menit. Kamu cari dulu yang mudah gitu. Terus ya udah, yang susah bisa kamu kerjain gitu. Syukur-syukur dapet. Kalau nggak dapet bisa ya kayak semua orang ya, kayak misal kalau nggak tahu itu kayak eh, ngawak gitu, kayak eh, tapi ada tips juga loh, kayak misal ngawur yang secara saintifik gitu. Jadi kayak teknik eliminasi gitu. Ya itu bahasa lain sih, tapi ada triknya gitu kalau nggak salah ya. Aku sempat belajar sih, tapi udah lupa. Tapi emang ada. Dan itu kepepet banget. Banget. Jadi
kalau teman-teman bisa mengerjakan soalnya, kenapa harus ngawak gitu? Dan biar nggak ngawak, ya tahu teknik soalnya gitu. Jadi semakin banyak kamu belajar, semakin sedikit kamu ngawak gitu. Kalau ngawak itu kemungkinan salahnya besar, tapi ada juga kemungkinan benarnya. Ya gitu sih. Ini ada lima, lima. Lima pertanyaan umum yang mungkin aku dan teman-teman di sini sering rasakan gitu. Mungkin pertanyaan pertama, kapan mulai TO? Sebenarnya ini adalah pertanyaan yang sebetulnya teman-teman harus tanyakan berapa bulan sebelumnya. Kalau misalnya belum mulai TO, aku sarankan habis ini langsung TO saja. Bro, kamu udah 1 bulanan dan belum tryout itu ya nggak ketinggalan sih, bisa dikejar. Cuman harus ada effort yang ekstra gitu. Kedua, minimal TO seberapa sering? Nggak terlalu sering karena kuantitas dari tryout itu tidak menjamin dari efektivitas nilai tryout kamu. Jadi 1 kali seminggu boleh kalau mau, 3 kali tiga hari sekali boleh, bebas kamu yang menentukan. Sekali sehari boleh, 2 kali sehari boleh, tapi jangan lupa direview karena itu bisa meningkatkan nilai tryout kamu. Next, waktu terbaik tryout pagi, siang, kalau mau sejuk malam habis subuhan atau habis tahajud jam 2 pagi itu benar-benar enak banget, sepi, keluargamu udah tidur semua, terus wah sepi banget, ngerjain di kamar gitu, kunci, setel lagu lah, enak lah, sediain kopi, snack apa. Nah itu waktu terbaik banget sih menurutku, soalnya kalau pagi siang itu pasti kan rame gitu, rame jadi nggak enak. Kalau bisa di tempat umum pakai headset aja kalau misalnya ngerjain itu. Kemudian pertanyaan 4 ini sebenarnya udah aku jawab, nggak jamin, semakin sering, pokoknya jangan lupa untuk selalu mereviewnya. Lewat tapi nggak direview sama aja kamu nggak mempelajari kesalahan yang sebelumnya. Terakhir, perlu itu langganan tidak di aplikasi lain. Nah ini karena teman-teman udah langganan di Caraku Akademi, menurut aku udah cukup. Tapi jika teman-teman mau mengambil, itu silakan saja. Dulu aku, ya pengalamanku dulu ya, aku dulu ngambil paham MIFI itu enak juga sih. Dulu Zenius juga aku sempet eh, yang latihan soal tryout-nya sama dosi dua itu toh. Itu ampuh untuk mengantarkan aku ke UGM. Alhamdulillah. Itu sih. Oke, oke. Eh, kita udah sampai di akhir PPT. Eh, maaf ya kalau misalnya ada materi yang sebenarnya itu penting banget tapi belum aku sampaikan karena aku membuat PPT ini H-1 hari. Jadi sangat mepet dan aku belum siap-siap materi dan masih waktu liburan eh, jadi aku kayak apa ya, kayak ya udahlah ini, aku bikin meme aja untuk suasana liburan juga. Jadi teman-teman belum mulai KBM, jadi masih suasana liburan kan. Jadi nggak perlu tegang-tegang amat gitu. Itu sih pikiranku. Mungkin kalau ada yang kurang berkenan di hati, buat semuanya aku mohon maaf dan aku kembalikan ke moderator untuk sesi selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, baik. Terima kasih Kak Fauzan atas penyampaian materinya. Sudah sangat detail ya kelihatannya terkait penjelasan tryout ya. Kapan sih untuk tryout, terus berapa kali, terus strategi-strategi apa yang bisa dilakukan seperti itu. Oke, berhubung 3 narasumber sudah menyampaikan materinya masing-masing, untuk sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan dari teman-teman di sini kalau ada yang mau ditanyakan bisa bertanya ya lewat kolom chat atau mic juga boleh seperti itu. Oke, ini ada satu pertanyaan dari Alfi. Eh, Kak izin bertanya, lebih baik belajar dari banyak sumber belajar atau fokus di satu sumber saja? Oke. Oke, mungkin teman-teman yang lain boleh ya bisa di drop dulu pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama ini boleh dari Kak Atikah dulu mungkin bisa menjawabnya.
Halo Kak Atika. Oke, mungkin dari Kak Ismi terlebih dahulu bisa menjawab pertanyaan dari Alfi. Silakan. Oke, izin menjawab. Ini berdasarkan pengalaman aku sendiri. Kalau dari pengalaman aku tuh jangan fokus di satu sumber sih. Karena kan beda-beda sumber tuh beda-beda taktik, beda-beda strategi gitu. Siapa tahu di sumber-sumber yang lainnya tuh kalian lebih cocok gitu sama strategi-strateginya. Terus ngerjain soalnya lebih cepat. Terus juga banyak tips-tips yang lainnya. Jadi kalau dari aku sih jangan terlalu fokus di satu sumber gitu. Manfaatin sumber yang lain. Oke, terima kasih Kak Ismi. Dari Kak Fauzan mungkin bisa menambahkan. Oke, aku sih menjawab. Ini berkaitan juga kalau misal kalian di kuliah. Kalau misal kalian di kuliah itu harus belajar dari beberapa sumber. Tapi aku sarankan untuk tryout ini, kalian ambil satu sumber terpercaya dan kalian bisa compare dari sumber lain gitu. Jadi kalian nggak bakal stranded gitu, kayak tersesat di jalan gitu. Kayak aku mau belajar materi apa. Kalau misal teman-teman udah nemu satu sumber belajar materi yang bagus, ambil itu sebagai patokan dan compare dengan sumber lain. Jadi kalian bakal dapat satu materi yang nggak bias dari satu sumber doang. Itu untuk mencegah kayak kesalahpahaman materi gitu. Jadi teman-teman bisa kayak cross check tuh ke sumber lain gitu. Jadi bakal dapat satu sumber yang eh, mendekati benar gitu sih. Oke, baik. Terima kasih Kak Fauzan. Dari Kak Atika, barangkali mau menambahkan. Halo Kak Atika. Oke, mungkin ada kendala ya. Baik, sekiranya seperti itu ya. Jadi untuk sumber belajar nggak harus dari salah satu sumber saja. Mungkin dari banyak sumber juga bisa supaya kita bisa compare antara sumber satu dengan sumber yang lain seperti itu. Karena belajar dari pengalaman aku mengajar juga ya. Untuk masing-masing sumber soal itu punya tipe tipe soalnya masing-masing dan punya karakteristiknya masing-masing. Nah, itu yang perlu kita pahami juga ya teman-teman. Kita nggak tahu tipe soal mana yang mungkin model soal mana yang keluar di UTBK nanti. Jadi semakin banyak referensi mungkin semakin bagus juga seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan kedua dari Muhammad Zaki. Izin bertanya, kalau platform TO yang direkomendasikan apa? Oke, mungkin boleh Kak Fauzan bisa dijawab terkait platform TO yang direkomendasikan. Oke. BTW kalau di Seraku kan ada tryout juga kan ya Mas? Oke, berarti mungkin pertanyaannya platform selain cara akademi yang aku rekomendasikan gitu. Karena kan kalian udah dapat tryout juga di sini. Jadi aku sarankan manfaatin juga. Jadi jangan menganggap ini sebagai kayak second aja gitu. Kalian harus manfaatin uang yang telah kalian investasikan gitu. Nah, mungkin tryout yang aku rekomendasikan itu eh, sebenarnya banyak sih. eh aku dulu pernah Pahamify itu enak banget, tapi itu ya ini semua paid gitu. Sebenarnya ada yang gratis, tapi kalau gratis itu bahasanya kayak setengah-setengah gitu. Jadi nggak enak. Dan kalian harus bayar. Nggak apa-apa lah untuk investasi aja. Itu lumayan sih buat nanti tryout. Bisa juga nanti dijual lagi kok kalau misal kalian nggak keterima gitu. Jadi kayak skornya kecil. Skornya kecil nggak. Tapi Pahamify enak kok soalnya kayak enak banget gitu. Kayak aku bisa enjoy gitu. Terus kalau kalian mau bilang bundle, itu ada Cerebrum. Itu aku pernah beli kayak berapa bundle gitu. Itu enak banget. Kayak buat latihan soal tryout yang kalau kalian mau intens sehari 5 kali tryout atau sehari 3 kali tryout itu pakai Cerebrum enak banget. Terakhir aku pakai Zenius juga itu karena eh, ya semua orang pada pakai Zenius. Jadi aku ikut FOMO Zenius aja sih itu. Oke, nah, mungkin itu untuk jawabanku. Oke, terima kasih Kak Ya. Fauzan dari KSM. Mungkin dulu seperti apa nih pengalamannya? Jujur dulu tuh aku nyobain banyak banget tryout di berbagai platform ya sampai lupa. Tapi yang aku sering itu selain di Caraku Academy ini aku pakai Pahamify. Menurut aku di Pahamify itu soalnya emang tingkat kesulitan itu benar-benar sulit ya. Jadi benar-benar harus kritis banget gitu kalau misalnya jadi Pahamify. Tapi enaknya tuh kalau misalnya kalian langganan di Pahamify juga, itu tuh penjelasannya juga
apa ya, rinci juga gitu. Terus kan ada video-videonya juga kan, jadi lebih enak gitu. Kalau misalkan kalian terbiasa ngerjain soal yang susah tuh pasti pas UTBK kalian ngerasanya gampang gitu. Nah, terus juga ada satu lagi platform TO selain Caraku itu aku pakai Alfaiz. Alfaiz juga emang langganan sih, tapi nggak terlalu mahal semahal Pahami sih. Tapi menurut aku Alfaiz itu benar-benar yang lumayan mirip sih sama TO-TO gitu, apalagi kayak PU, PBM gitu-gitu itu rada mirip di Alfaiz. Oke, oke, terima kasih Kak Ismi. Jadi seperti itu ya, selain dari cara aku akademi, mungkin teman-teman juga bisa memanfaatkan platform TEOT lain seperti tadi yang disebutkan ada Pamify, terus ada Zenius ataupun Alphaiz dan lain sebagainya seperti itu ya. Jadi yang terpenting di sini teman-teman tetap mengerjakan triad dari kita, cara aku akademi. Setelah itu teman-teman juga bisa mengerjakan triad-triad dari platform-platform lain yang lain seperti itu ya untuk mungkin menambah referensi dan lain sebagainya seperti itu. Terus banyak juga ya kelihatannya untuk tryout gratis. Kalau misalkan seperti itu pernah nggak sih Kak Fauzan sama Kak Ismi ikut tryout yang gratis seperti itu yang ada di Instagram? Mungkin dari Kak Fauzan. Aku pernah dong, itu kayak sebenarnya aku lupa platformnya apa. Itu tuh kayak nasional gitu. Jadi kayak setiap dulu itu kayak Hamin mungkin udah kelewat gitu ya. Hamin 2 bulan TBK itu ada kayak tryout gratis dan itu diikuti seluruh secara nasional gitu kan. Nah, itu tuh aku ikut di situ. Terus kayak aku tahu di mana peringkatku itu di situ aku kayak sampai 1.000-an gitu. Aku merasa kurang banget. Tapi tryout gratis itu yang aku pernah itu sih. Kalau selainnya, jujur aku lebih prefer ke Pahamify atau di Zenius. Tuh. Tapi teman-teman jangan kayak kayak apa ya kayak bersedih hati gitu loh. Maksudnya kayak nggak menjamin kalau tryout yang berbayar itu nggak selalu bagus. Itu tergantung dirimu kamu sendiri gitu loh. Maksudnya seberapa kuat tekad kamu gitu loh. Bayangkan kamu udah bayar mahal-mahal buat paham News, tapi kamu nggak mereview yang tadi aku bilang gitu. Jadi better, sebenarnya nggak masalah platform apa aja, tapi kelebihan di Pahmify itu pasti ada kayak videonya itu. Kalau platform lain ada pembahasannya itu udah lebih dari cukup itu sih. Tapi kalau video kan lebih effort gitu. Jadi mungkin di sana letak nilai jualnya aja itu sih. Oke, terima kasih Kak Fauzan. Kak Ismi mungkin mau menambahkan? Sama sih sama kayak Kak Fauzan. Apalagi dulu pas di Caraku Akademi kan Kaniam juga sering nge-share kayak TO-TO gratis juga kan. Nah, di situ aku suka nyoba-nyoba juga dari situ, dari hasil forwardannya Kaniam juga. Oke, terima kasih. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Teman-teman juga bisa nyoba tryout gratis ataupun berbayar. Silakan bisa disesuaikan saja. Terus mungkin yang menjadi pembeda sama tryout Caraku Akademi, kalau tryout Caraku Akademi itu kan dikhususkan buat anak-anak bimbel saja ya. Jadi mungkin passing apa ya daya saingnya ataupun peringkatnya itu terbatas di lingkup Caraku Akademi saja. Tapi kalau teman-teman ikut tryout yang tadi disebutkan ya mungkin skala nasional teman-teman juga bisa tahu peringkat teman-teman di antara siswa-siswa yang dari luar itu seperti apa seperti itu. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman. Masih ada waktu sekitar 5 menit lagi, mungkin satu atau dua pertanyaan boleh. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, ini dari Alfi. Perbandingan antara ngerjain TO dan latihan soal yang baik itu gimana, Kak? Mungkin dari eh, perbandingan apa ya, proporsi pengerjaan TO sama latihan soal gitu ya yang dimaksud. Oke, mungkin boleh dijawab dari Kak Fauzan terlebih dahulu. Silakan. Oke, perbandingan yang baik kerjain Teo dan latihan yang baik gimana? Kalau aku setelah belajar materi, aku langsung latihan soal. Itu otomatis karena aku dulu pakai buku Deking. Ya, sebenarnya nggak wajib sih buku apa aja. Kalau e-book yang ada di internet juga itu pasti setelah materi itu kan pasti yang soal. Nah, itu bukan maksudnya
di sana karena bukan apa-apa itu di sana karena untuk kamu kerjakan gitu. Jadi seberapa perbandingannya akan lebih banyak latihan soal daripada TO. Kalau misal kamu lebih banyak tryout, berarti eh ya bisa sih, tapi kamu kayak nekat gitu. Soalnya kan variasi soal tryout itu banyak dan itu unpredictable gitu. Kayak kamu nggak bisa memprediksi sebuah apa yang akan keluar. Jadi saranku adalah perbanyak latihan soal daripada latihan TO. Perbandingan yang baik itu mungkin nggak bisa bilang sih, tapi aku sarankan lebih banyak perbandingan latihan soal ketimbang latihan TO. Karena ketika kamu latihan TO, kamu nggak bisa mengembangkan satu subbab yang kamu lemah di mana gitu. Jadi ya gitu, lebih banyak latihan soal daripada TO. Oke, baik. Terima kasih Kak Fauzan. Dari Kak Atika mungkin sudah bisa bergabung lagi. Ya, sudah, Kak. Ya, mungkin boleh dijawab Kak Atika pertanyaan dari Alfi. Menurut aku juga sama ya kayak Kak Ahmad. Eh, Kalian lebih mengutamakan latihan soal dulu dibandingkan tryout karena supaya kalian tuh nggak kaget sama nanti soal-soalnya tuh hampir sama latihan soal daripada tryout. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kak Atika. Kak Ismi mungkin mau menambahkan. Aku sependapat sama dan sama Kak. Jadi perbanyak drilling soal karena biar fokus sama subtes yang kalian kayak belum kuasai gitu. Karena kalau misalnya perbanyak TO tuh kurang maksimal mungkin ya. Apalagi kan kita harus nge-review TO lagi kan itu banyak banget dan juga ngebuang waktu. Jadi kalau misalnya TO mungkin bisa seminggu sekali ataupun kalau misalnya terlalu mepet tuh paling 3 hari sekali gitu. Itu juga kalau misalnya udah mepet UTBK juga sih. Oke, baik. Terima kasih Kak Ismi. Jadi seperti itu ya, teman-teman juga bisa apa ya, eh, dari proporsi yang pas gitu terkait mengerjakan tryout sama latihan soal karena keduanya punya plus minusnya masing-masing. Kalau misalkan teman-teman pengen fokus untuk mendalami suatu subtes atau topik materi, mungkin latihan soal akan jauh lebih cocok seperti itu ya. Tapi kalau tryout itu kan mungkin dari segi variasi soal itu sangat variatif juga gitu ya. Jadi model soalnya sangat banyak. Itu sih yang jadi mungkin perbedaannya antara latihan soal dan juga TO seperti itu. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri. Oke, mungkin sebelum kita akhiri, boleh dong dari Kak Fauzan, Kak Ismi, atau Kak Atikah bisa beri apa ya, ibaratnya kayak wejangan atau closing statement gitu ya buat teman-teman di sini terkait H-30 TBK ini sih. Kira-kira hal yang perlu kita lakukan, yang perlu kita persiapkan seperti itu. Ini dari Kak Ismi terlebih dahulu, silakan. Kalau dari aku sendiri karena udah Amin 30 ya ternyata UTBK tuh itu bentar lagi ya teman-teman. Pokoknya fokusin ke jaga kesehatan. Jangan mentang-mentang udah bentar lagi kalian terlalu nge-push soal-soal banyak. Terus juga sebenarnya gak direkomendasikan kan kalau misal kalian sampai nggak tidur gitu. Tapi kalau misal kepepet ya ya udah nggak begitu. Tapi kan harus tetap jaga kesehatan gitu ya teman-teman. Karena jangan sampai kalian di hari H UTBK tuh kalian malah tumbang gitu kan sama aja gitu. Oke, terima kasih Kak Ismi, Kak Atika. Oke, dari aku jangan lupa kalian tuh pahami pola-pola soal dari materi UTBK-nya ya. Terus juga kalian jangan lupa buat jadwal yang tersusun juga dan jangan lupa jaga kesehatan juga karena betul kata Kak Ismi jangan eh, selalu mengedepankan UTBK tapi kalian nggak mengedepankan kesehatan kalian nanti takutnya pas di min berapa UTBK kaliannya malah sakit dan terus nantinya takutnya gak fokus juga kaliannya malah terganggu eh, pikirannya gitu. Baik, terima kasih Kak Atika, Kak Fauzan, silakan. Kalau dari aku eh, sama juga sih sama Kak Ismi dan Kak Tika. Yang penting kamu jangan sampai burn out karena burn out adalah musuh kamu. Jadi jangan aku mohon kalian jangan sampai burn out dan sampai malas untuk belajar gitu. Jadi ya belajar yang sebatasnya aja. Cuman kalau mau ngebut jangan lupa
untuk beli suplemen karena dulu aku juga beli suplemen kayak vitamin C. Itu bagus banget gitu untuk kamu. Jangan lupa selalu minum air putih, jangan kopi terus. Makan juga jangan mie terus. Nasi aku sarankan gitu sih. Dan mungkin ada pepatah dari aku ya, kayak aku kan kayak suka kebut semalam gitu. Jadi lebih baik kamu nggak tidur semalam daripada kamu nggak tidur selama 1 tahun. Itu karena kamu nanti kan ngulang 1 tahun gitu. Jadi lebih baik kamu nggak tidur 1 hari daripada kamu nggak tidur selama 1 tahun. Itu sih. Oke, itu mungkin untuk jawaban itu. Oke, terima kasih Kak Fauzan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mengingat ini udah H-30, belajar pasti ya. Tapi yang paling penting jaga kesehatan teman-teman. Jangan sampai nanti ketika pas UTBK teman-teman malah sakit ya. Karena di tahun ini UTBK cuma ada 1 gelombang dan misalkan teman-teman nggak bisa ikut, kelihatannya nggak bisa jadwalkan kembali ya, nggak bisa ikut gelombang susulan gitu. Jadi benar-benar harus jaga kesehatan ya, pola tidur yang baik, terus olahraga, belajar juga seperti itu. Baik, terima kasih untuk teman-teman mentor atas materi yang disampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat buat teman-teman peserta ya. Mungkin sebelum aku akhiri, ada beberapa informasi yang akan aku sampaikan. Untuk yang pertama yaitu soal tryout ya. Untuk tryout sudah dibuka hari ini sampai besok hari Senin, dan untuk kelas akan kita mulai, kelihatannya kan kita mulai hari Selasa ya teman-teman. Dan untuk minggu ini untuk kelasnya 7 pertemuan, mengingat dari channel juga ini masih sibuk ya, baru mudik juga ke tempat ininya, ke kuliah, ke tempat kerja dan lain sebagainya seperti itu. Dan kita akan mulai 14 pertemuan itu di minggu depan. Begitupun untuk tryout-nya nanti di tryout hari Sabtu dan Minggu akan ada tryout paket 7 sama paket 8 seperti itu. Jadi tetap semangat teman-teman. Mungkin sebelum aku akhiri, kita boleh ya foto bersama terlebih dahulu. Kita ambil gambar. Silakan teman-teman bisa on cam terlebih dahulu ya, yang bisa on cam. Oke, kelihatannya langsung kita mulai saja ya. Dari operator Kak Ira bisa dipersiapkan ya. Oke, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke, satu lagi gaya bebas ya teman-teman. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya di mentoring pada malam hari ini. Aku selaku moderator, maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih, aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.